Sebelumnya, terima kasih sudah berkunjung ke Global Art Emporium Fluid. Boleh tahu tujuan datang ke Global Art untuk apa ya, Bunda? Baik, sebelumnya perkenalkan saya Miss Hita. Di sini kami biasanya dipanggil Miss atau Mister. Baik, sebelumnya Miss Hita akan jelaskan terlebih dahulu histori tentang Global Art. Jadi, Global Art adalah perusahaan franchise yang siapapun bisa memiliki Global Art dengan membeli franchise-nya. Global Art pertama kali didirikan oleh founder kita, Mr. Mahergo di Malaysia pada tahun 1999. Dan di tahun 2026 ini, Global Art sudah tersebar di 23 negara dengan 600 cabang lebih yang tersebar di seluruh negara. Kemudian, Global Art pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 2004. Nah, dan di tahun 2026 ini, Global Art sudah mencapai 100 cabang lebih yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, jadi Global Art sudah ada di Indonesia sekitar 21 tahunan ya, Bunda. Jadi banyak orang tua taunya Global Art adalah les gambar. Mungkin Bunda taunya itu juga ya. Baik, Miss Sita akan jelaskan. Jadi Global Art adalah pendidikan otak kanan dengan pendekatan media art 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemampuan otak kanan yang dilatih di Global Art adalah kemampuan fokus, kemampuan percaya diri, kemampuan berimajinasi atau kreativitas, dan kemampuan mengurangi stres pada anak. Dan ini ada beberapa program 2 dimensi dan 3 dimensi yang ada di Global Art ya, Bunda. Untuk core program atau program utama kita adalah visual art atau program menggambar dan mewarnai dengan konsep cerita. Di dalamnya terdapat level-level yang disesuaikan dengan kemampuan anak di usianya. Lalu ada enhancement program atau program tambahan. Program tambahan kita ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang 3 dimensi ada Clay and Craft, Cultural Art, dan Deco Art. Kemudian yang 2 dimensi ada Cartoon and Comic dan Acrylic Painting. Dari kesemua program 2 dimensi dan 3 dimensi yang ada di Global Art memiliki tujuan, yaitu untuk melatih dan menuangkan kreativitas melalui teknik gambar dan warna. Seperti contohnya core program tadi, Bunda, yaitu untuk meningkatkan kemampuan fokus pada anak, untuk meningkatkan kemampuan percaya diri, serta memberikan stress release pada anak. Karena core program kita adalah visual art, yaitu program menggambar dan mewarnai, maka yang terkenal di luar Global Art adalah les gambar. Seperti itu, Bunda. Kemudian banyak orang tua yang datang kepada kami dan menanyakan apa sih perbedaan les gambar di luar dengan les gambar di Global Art. Mungkin sebelumnya Bunda sudah tahu perbedaan les gambar di luar dengan les gambar di Global Art itu apa? Baik, Miss Sita akan menjelaskan perbedaan les gambar di luar dengan les gambar di Global Art. Sebenarnya perbedaannya sangat jauh berbeda ya, Bunda, antara les gambar di luar dengan les gambar di Global Art. Pertama, dari tujuannya. Les gambar di luar memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan anak dalam menggambar dan mewarnai saja. Nah, sedangkan di Global Art kita berbeda, Bunda. Global Art memiliki tujuan untuk mengarahkan anak siap memasuki industri kreatif. Seperti yang di awal tadi saya jelaskan, Global Art adalah les kreativitas. Dan yang Bunda tahu, slogan Global Art adalah Think Kreatif. Seperti itu, Bunda. Kemudian perbedaan yang kedua pada aliran seninya. Les gambar di luar biasanya menggunakan aliran seni fine art atau realis. Apakah Bunda sebelumnya sudah tahu kedua aliran seni ini? Jika belum, Miss Sita akan jelaskan. Untuk yang pertama, aliran seni fine art. Nah, tujuan dibuat karya seninya itu untuk kepuasan pembuatnya saja. Jadi mau orang lain tidak menyukai atau tidak mengerti karya seni tersebut tidak masalah. Atau kita bilangnya idealis. Kemudian untuk aliran seni yang kedua yang banyak digunakan les gambar di luar adalah realis. Nah, tujuan dibuat karya seninya adalah untuk menyerupai bentuk aslinya. Contohnya menggambar buah apel semirip mungkin atau menggambar hewan semirip mungkin. Jadi karena tujuannya semakin mirip dan semakin nyata, maka value
nilainya akan semakin tinggi. Contohnya, namun dalam global art kita menggunakan aliran seni komersial art. Kita tidak menggunakan kedua aliran seni tersebut juga. Kita menggunakan aliran seni komersial art. Nah, tujuan dibuat karya seninya adalah untuk memiliki nilai jual dan mengedepankan konsep. Jadi semakin kreatif, semakin inovatif, semakin out of the box konsepnya, maka value atau nilainya akan semakin tinggi. Contohnya buah apel Bunda. Dalam karya seni realis, buah apel adalah gambar atau lukisan yang dibuat semirip mungkin dengan aslinya. Karena point of interest dari karya seni realis adalah semakin mirip dan semakin nyata, maka value atau nilainya akan semakin tinggi. Sedangkan dalam aliran seni komersial art, buah apel adalah logo iPhone. Dan yang Bunda tahu, logo iPhone itu tidak menonjolkan semakin mirip dan semakin nyata, karena tidak memiliki warna dan tidak terlihat di 3 dimensi. Yang membuat logo iPhone mahal itu adalah karena konsep gigitan pada apelnya. Nah, contoh lain dari komersial art itu seperti baju yang Bunda kenakan, HP, laptop, rumah, bahkan mobil yang Bunda gunakan. Seperti itu Bunda. Kemudian untuk perbedaan yang ketiga pada teknik yang diajarkan. Nah, les gambar di luar biasanya hanya menggunakan 2 teknik saja Bunda, yaitu teknik menggambar dengan benar dan teknik mewarnai dengan benar. Sedangkan di global art kita lebih komplit Bunda. Kita menggunakan 4 teknik yang akan diajarkan ke anak Bunda nantinya. Untuk yang pertama, teknik penarikan konsep. Kemudian yang kedua, teknik layering. Yang ketiga, teknik menggambar dengan benar. Dan yang keempat, teknik mewarnai dengan benar. Untuk yang pertama, teknik penarikan konsep. Nah, teknik penarikan konsep ini dibagi lagi menjadi 2 Bunda. Yang pertama, tokoh utamanya mau dijadikan apa? Jadi konsepnya di global art itu se-kreatif mungkin, se-inovatif mungkin, dan se-out of the box mungkin konsepnya, maka value atau nilainya akan semakin tinggi. Makanya sebenarnya yang tidak ada di dunia ini mungkin boleh saja ada di global art Bunda. Syaratnya positif dan ada alasan. Kemudian yang kedua, penarikan ide ceritanya atau kita bilangnya my story. Kemudian dituangkan ke dalam teknik layering, teknik menggambar dengan benar, dan teknik mewarnai dengan benar. Seperti itu Bunda. Maka untuk itu global art masuknya ke pendidikan otak kanan Bunda, lebih ke otak kanan, karena kreativitas itu adanya di otak kanan, bukan di otak kiri. Tetapi di Indonesia dari TK bahkan hingga kuliah mereka menggunakan otak kiri semuanya. Menghitung, menghafal, bahasa itu akademik ya Bunda. Sedangkan kalau yang Bunda tahu, pendidikan di luar negeri, terutama di negara maju, pendidikan otak kanan itu dijadikan fondasi sebelum anak-anak memasuki pelajaran akademik. Contohnya di Jerman Bunda. Di Jerman di kelas 3 SD mereka baru diajarkan menghitung, menghafal, dan bahasa. Sebelumnya mereka diajarkan pendidikan otak kanan terlebih dahulu. Dan ini ada alasannya Bunda. Jadi orang luar berpikir pendidikan otak kanan adalah fondasinya atau modalnya untuk mensupport pendidikan otak kiri. Kenapa? Karena pendidikan otak kiri membutuhkan fokus, membutuhkan percaya diri, serta penyaluran emosional atau kita bilangnya stress release. Bedanya di Indonesia, anak-anak TK sudah dipush untuk belajar menghitung, hafal, dan bahasa. Yang tuntutannya kelas 1 SD harus sudah bisa baca, tulis, dan hitung. Yang pada akhirnya di Indonesia, les-les atau bimbel yang berhubungan dengan pelajaran di sekolah tumbuh subur. Kenapa? Karena anak-anak tidak bisa mengikuti dan tidak bisa menangkap pelajaran saat di sekolah. Alasan utamanya itu kenapa anak-anak tidak bisa mengikuti dan tidak bisa menangkap pelajaran saat di sekolah adalah karena fokusnya kurang bagus dan percaya dirinya kurang bagus. Seperti itu Bunda. Karena di Indonesia tidak diberikan latihan pendidikan otak kanan terlebih dahulu, otak kiri terlebih dahulu sebelum memasuki pelajaran
pelajaran akademik. Seperti itu Bunda. Makanya global art masuknya ke pendidikan. Makanya banyak orang tua yang menganggap global art itu penting untuk anak-anak mereka, selain memberikan pendidikan otak kiri. Jadi jika Bunda ingin melihat beberapa preview di Google Global Art Emporium Pluit, banyak orang tua yang senang akan manfaat setelah mengikuti program di Global Art itu jauh lebih penting daripada hanya jago gambar dan mewarnai saja. Tetapi anak-anak mereka jauh lebih fokus, lebih percaya diri, serta memiliki stress release. Seperti itu Bunda.